di sini saya akan mempresentasikan mengenai KB. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Ayu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu. Apa benar dengan Ibu Monica? Iya, Suster. Salam kenal, Suster. Saya Ibu Monica Sihaan. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu, kita bergabungnya di dalam ruang Zoom karena keadaan saat ini sedang tidak mendukung Ibu. Suaminya tidak ikut bergabung Ibu di dalam ruang Zoom? Tidak, Suster. Suami saya sedang sibuk kerja, jadi dia tidak dapat menemani saya. Baik Ibu, di sini saya akan bertanya ya Ibu, apakah Ibu bersedia? Siap, Suster. Baik Ibu, saya akan bertanya. Menurut Ibu, alat kontrasepsi itu seperti apa? Baik, Suster. Menurut saya, pemasangan alat kontrasepsi itu tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kehamilan, Suster. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya Ibu. Jadi KB itu Ibu merupakan upaya sebuah keluarga untuk mengatur kehamilannya Ibu seperti menjarangkan jarak lahir anak pertama dan anak selanjutnya Ibu. Jadi Ibu, KB ini memiliki beberapa manfaat. Jadi manfaatnya itu ada untuk si ibu, ada untuk si anak, dan ada juga untuk si keluarga Ibu. Jadi manfaat untuk si ibu itu Ibu seperti mengurangi resiko kematian, lalu menjaga kesehatan si ibu, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan merencanakan kehamilan yang lebih terprogram. Adapun ibu manfaat untuk anak yaitu meningkatkan kesehatan si bayi, mencegah anak kita kekurangan gizi, kebutuhan ASI eksklusif bayi terpenuhi, dan mengurangi resiko kematian bayi. Dan manfaat terakhir itu untuk keluarga ibu. Jadi manfaat untuk keluarga itu ibu seperti keharmonisan keluarga lebih terjaga, kesejahteraan keluarga lebih awet. Begitu Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ditanya Ibu? Sejauh ini saya paham dengan yang Suster jelaskan, tetapi dari pemasangan alat kontrasepsi ini apakah berbahaya, Suster? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi Ibu sejauh ini pemasangan alat kontrasepsi tidak berbahaya ya Ibu. Namun memiliki efek samping tergantung dari jenis-jenis kontrasepsi yang kita gunakan Ibu. Jadi alat kontrasepsi ini tidak hanya dalam bentuk pil ya Ibu, ada dalam beberapa bentuk seperti bentuknya itu suntik, implan, IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim Ibu. Jadi untuk Ibu kami sarankan memakai alat kontrasepsi seperti implan karena daya tahannya yang tinggi ya Ibu, dan alat ini digunakan seperti memasukkan beberapa dia berbentuk korek api Ibu, namun dia lentur dimasukkan ke bawah lengan ya Ibu. Jadi alat ini digunakan untuk mengatur jarak kehamilan dalam jangka waktu yang lama seperti dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan lain Ibu? Ada Suster. Saya ingin bertanya lagi, Suster. Untuk keuntungan dan kerugiannya bagaimana ya, Suster? Baik Ibu, untuk lebih jelas saya akan menampilkan leaflet ya Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, Suster. Baik Ibu, jadi di sini ya Ibu ada leaflet yang telah saya rangkai dengan sedemikian indah Ibu. Jadi dengan judul KB Implan, ini saya berasal dari Siti Kesehatan Elizabeth Medan ya Ibu, dengan nama Ayu Sofian Tugulo seperti perkenalan saya pada awal ya Ibu. Jadi yang kita bahas ini adalah KB Implan. Jadi alat kontrasepsi ini Ibu disusupkan di bawah kulit lengan atas, sebelah dalam berbentuk kapsul atau silastik dengan lentur, panjangnya sedikit lebih pendek dari batang korek api dan dalam setiap batang. Jadi bentuknya seperti ini ya Ibu, seperti kata saya ya Ibu. Lalu mungkin Ibu juga bingung bagaimana sih cara kerja implan ini. Jadi cara kerja implan ini secara anatomi atau secara bidang sains Ibu yaitu melepaskan hormon progesteron ke dalam darah sedikit lebih sedikit. Dan hal ini akan mencegah terjadinya ovulasi atau pembuahan sehingga tidak ada sel telur yang bisa dibuang. Selain itu, terjadinya penebalan lendir serviks akan mencegah sperma masuk ke dalam rahim dan menipisnya bagian pada dinding rahim dan mencegah menempelnya sel telur yang sudah dibuahi ke dinding rahim. Nah, jenis-jenis implan ini
Ada banyak Ibu, ada 3. Yang pertama ada Neoplan, ada Implanon, yang ketiga ada Indoplan. Nah, seperti pertanyaan kita tadi, apa sih keuntungan dan kerugiannya? Begitu kan Ibu pertanyaannya Ibu. Jadi, keuntungannya Ibu ada beberapa, jadi saya ambil berlima aja ya Ibu. Keuntungannya yang pertama, daya guna yang tinggi, perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun, pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, dan ada juga efek sampingnya atau kerugiannya Ibu. Seperti insersi dan pengeluaran harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Petugas medis memerlukan latihan dan praktek untuk melakukan insersi dan pengangkatan atau pemasangan implan. Nah, pemasangan implan ini juga jauh lebih mahal dibandingkan pil dan suntik ya Ibu. Dan sering timbul perubahan pada haid. Jadi jadwal haid ini mungkin tidak teratur Ibu, karena itu merupakan efek samping dari pemasangan implan. Yang terakhir ada aseptor tidak dapat menghentikan implan sehendaknya sendiri. Jadi implan ini dapat dihentikan hanya ketika itu dilepaskan Ibu. Jadi ketika implan ini sudah kita lepaskan Ibu, kita bisa hamil kembali. Begitu Ibu. Dan implan ini juga tidak mengganggu waktu kita bersama suami. Begitu Ibu. Apakah cukup jelas Ibu? Cukup jelas, Suster. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Baik, Suster. Setelah yang Suster jelaskan, saya dapat mengerti untuk penyuluhan hari ini. Dan saya bisa memilih jenis kontrasepsi apa yang akan saya gunakan. Baik Ibu, sekian pertemuan kita hari ini ya Ibu. Apabila Ibu ingin konsul atau ingin melakukan penyuluhan kembali, saya bersedia menemani dan silakan hubungi klinik kami ya Ibu. Terima kasih dan selamat pagi Ibu. Terima kasih kembali, Suster. Selamat pagi, Suster. Izin and all ya Ibu. Baik, Suster.